teman-teman, selamat datang di YouTube-nya Pensil Pas, yang dimana di sini tuh kita akan meliput aktivitas dari Pensil Pas sendiri yang berhubungan dengan bidang seni dan kreativitas. Ya, saat ini saya lagi berada di Pasar Kosambi, tepatnya tuh di salah satu ruang publik kreatif yang ada di Bandung, yaitu The Halo Space. Kita tuh sekarang lagi ada kegiatan atau program reguler dari komunitas yang namanya itu Sabtu Menggambar. Nah, Sabtu Menggambar itu adalah program yang dibikin oleh komunitas untuk meningkatkan skill atau upgrading skill, ataupun ada yang mau belajar mengenai seni bisa datang dan hadir melakukan kegiatan di hari ini. Dan ini program rutin kita yang akan kita selenggarakan per 2 minggu sekali. Nah, untuk melihat seperti apa bentuk kegiatannya bisa disimak sampai akhir ya. Saya Robi, memang panggilannya Robi ya. Saya domisili di Bandung. Kemudian kegiatan saya sehari-hari ya memang kalau nggak sketsa, mendesain, ya di seputaran itulah. Gitu. Terus apa yang membuat itu? Saya kalau saya sih seneng melihat orang berbagi pengalaman aja. Jadi kan macam-macam ya, orang semua bisa gambar, orang bisa melukis, tapi punya pengalaman yang nggak sama. Itu aja sih. Ada tantangan nggak? Awal iya, dulu iya susah. Akhirnya bermain-main dengan komposisi proporsi itu kan. Nah itu dari situ sih, setelah itu ya langsung aja udah ke objeknya. Tantangan apa yang dirasakan? Tantangannya adalah carilah referensinya. Cari referensi ya, mana bagian kepalanya, atas bawah, kiri kanan, dan lain sebagainya. Belajar aja bikin sketsa wajah gitu. Ada tantangan nggak saat menggambar? Ada. Bikin mata Susah banget. susah. Apa namanya? Ya namanya komunitas itu kan hobi ya. Jadi punya passion yang sama, punya rasa yang sama. Jadi kalau seandainya ingin memperbesar itu, artinya ingin memperbesar pertemanan, pasti lewat dengan komunitas yang sama. Ya ini kan pensil kertas, terus gabung sama, kan kita banyak ya di Bandung itu, ada BSW, ada Mata Muda Indonesia, ada segala macam deh. Nah itu mungkin bisa kolaborasi bareng-bareng gitu. Karena kan saya nggak tahu ya, pensil kertas saya kan baru ini nih ikutan, tapi teman saya pernah bilang ayo ikutan, padahal dia senior. Apa itu pensil kertas gitu loh. Jadi sepertinya memang pensil kertas sudah punya nama duluan. Iya kan. Ada jam terbangnya gitu. Cuma kalau untuk yang namanya belajar ya kan kayak seperti anak kecil belajar huruf ya. Pertama menggores huruf juga belum lancar ya, seperti itu. Kalau sudah terbiasa nulis juga sambil merem bisa. Kalau
jangan bosan untuk berlatih, karena terus-terusan ya latihan yang terus-menerus itu kalau meningkatkan kualitas gitu ya. Ini dong mau nanya, kira-kira yang menjadi latar belakang atau motivasi Mang Aji buat mengadakan workshop menggambar wajah ini apa? Pertama gini, Mhm. eh, kita udah melewati beberapa zaman gitunya, Betul. sampai sekarang di umur yang hampir 40, saya ngerasa punya harapan besar untuk generasi muda, Ah. generasi muda yang baru gitu yang sekarang Gen Z itu punya dunia, punya generasi yang beda dengan generasi saya dulu. Oke. Apa yang membuat saya menarik gitunya, karena perkembangan Gen Z itu untuk sekarang itu emang bisa melampaui dari zaman saya dulu gitu. Ah. Punya satu harapan besar gitunya, dengan saya mengajarkan apa yang saya bisa gitu, apa yang saya miliki ilmu dari ilmu gambar gitu. Minimal saya menitipkan ilmu yang bermanfaat bagi masa depan gitu. Cuman itu aja sih, jadi nonnya cita-cita saya teh ilmu saya bisa dimanfaatkan oleh generasi di masa depan gitu. Mhm. Jadi itu mah lebih ke ya mentransfer lah ya. Mentransfer, Estafet. mengestafetkan. Iya, betul. Terus mengapa gambar wajah khususnya dianggap penting dalam dunia seni tersendiri gitu? Nah, kalau Penting gitu wajah bisa menggambar wajah secara proporsional teh. itu sebenarnya kalau untuk filosofisnya, jawaban filosofis, wajah itu cenderung lebih identik dari identitas seseorang. Oke. Kita mengenali seseorang secara visual, pasti identitasnya awalnya dari wajah. Kenapa nggak dari postur tubuh gitu? Yang lebih identitas, menggambarkan identitas wajah. Karena kalau dari belakang orang bisa jadi salah, kadang salah gitu. Ya. Si ini tapi pas ngelihat wajah bukan ya. Nah, wajah itu udah jadi nilai identitas itunya di sosial masyarakat gitu. Yang jadi lebih identik untuk mengenali si A nya ini wajahnya kayak gini gitu. Oke. Berarti sifatnya identik kepada si gambar wajah tersebut tuh. Ya, jadi kedepannya tuh bisa punya ciri khas. Ya. Iya. Terakhir Mang Aji, harapan untuk para peserta setelah mengikuti workshop ini, harapannya apa ya? Harapannya sih generasi mendatang kita bisa mewariskan metode proses menggambar gitu, basic dasarnya. Oke. Kita mengenal basic dasar menggambar, terus untuk developmentnya itu bisa kita serahkan kepada mereka. Harapannya ya sebenarnya Indonesia itu punya generasi seniman yang keren. Betul, sepakat. Banyak seniman-seniman yang sebetulnya mah skill mereka tuh bagus, gitu, bagus. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan dari Sipacia Kertas ini yang insya Allahnya rutin gitu ya, untuk bisa mengembangkan potensi-potensi dari para anggota, ya bisa lebih bermanfaat lah dan bisa meraih tujuannya dengan
ya dengan mulus, walaupun mesti bakal ada cobaannya gitu, tapi setidaknya si pensi atas itu bisa mewadahi ya. Ya. Betul ya, seperti itu Mang Haji. Mungkin hari ini mah nggak akan berlama-lama lah, kasihan capek Mang Hajinya. Ya tuh, nuhun ya Mang Haji. Siap. Nah, itu saja teman-teman kegiatan kita hari ini. Dalam kegiatan Sabtu Menggambar, banyak hal yang kita pelajari untuk cara menggambar wajah yang telah disampaikan oleh pemateri kita yaitu Kang Fajri. Dari mulai struktur, komposisi, dan lainnya. Dan bagi teman-teman yang ingin melakukan kegiatan bareng kita, bisa kepoin sosial media kita ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.